Liverpool resmi mengamankan gelar juara Premier League 2024/2025. Kepastian tersebut didapat seusai The Reds mengalahkan Tottenham Hotspur 5-1 di Anfield, Liverpool, Inggris, Minggu, tanggal 27 April tahun 2025. Torehan itu diraih Liverpool saat kompetisi masih berjalan 4 pekan lagi. Dilansir dari Detik Sports, raihan ini merupakan gelar ke-20 untuk Liverpool di kasta tertinggi Liga Inggris. Liverpool menyamai torehan Manchester United sebagai tim dengan gelar juara terbanyak di kasta tertinggi Liga Inggris. Meski sama-sama mengoleksi 20 gelar di kasta tertinggi, Liverpool tertinggal jauh dari MU soal gelar Premier League. Setan Merah sudah meraih 13 gelar Premier League dibanding Liverpool yang baru 2. Torehan gelar Premier League sejumlah klub juga masih lebih banyak dari Liverpool. Manchester City, 8 gelar, Chelsea, 5 gelar, dan Arsenal, 3 gelar, jadi tim yang punya gelar lebih banyak dari Liverpool di Liga Inggris selain MU. Nasib Inter Milan berubah 180 derajat dalam rentang satu pekan. Si ular yang sebelumnya berpeluang meraih treble winners kini terancam tanpa gelar musim ini. Kekalahan ini membuat posisi Inter di puncak klasemen digusur oleh Napoli. Kedua tim punya poin yang sama yaitu 71 angka. Namun, Napoli berada di posisi lebih baik karena bermain lebih sedikit. Il Partenopei baru akan bermain setelah ini dengan melawan Torino. Jika menang lawan Torino, mereka berpeluang menjauh dari Nerazzurri. Hal ini membuat perjuang Inter meraih Scudetto menjadi berat. Mereka harus berharap Napoli terpeleset. Kondisi ini menambah derita Inter yang sebelumnya tersingkir dari Coppa Italia. Inter yang sebelumnya berpeluang meraih treble kini justru bisa saja mengakhiri musim dengan tanpa gelar. Nasib Inter tersebut berubah 180 derajat hanya dalam waktu kurang 2 pekan. Peluang Inter meraih gelar di Liga Champions juga bakal berat karena bersua Barcelona. El Barça masih berpeluang meraih treble di musim ini. Napoli kini memimpin perburuan Scudetto usai menggusur Inter Milan dari puncak klasemen Liga Italia. Meski demikian, Napoli diminta agar tak terlalu menggebu-gebu. Napoli pun berpeluang meraih Scudetto keduanya dalam 3 tahun terakhir. Meski demikian, McTominay meminta Napoli untuk tetap tenang menghadapi laga satu per satu. Ini akan sangat berarti, skuad ini sudah melakukannya 2 tahun lalu, ujar McTominay kepada DAZN. Kami tidak boleh terlalu terbuai, karena sekarang kami memimpin perburuan gelar, tapi kami harus tetap tenang, menjaga segalanya tetap santai dan menghadapi pertandingan satu per satu. Pertandingan ini jadi tidak penting kecuali kami menang di laga berikutnya dan setelahnya lagi. Jadi mari tetap tenang dan lihat kemana arahnya, katanya. Spekulasi baru muncul seputar perburuan striker Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tidak berminat untuk mengamankan jasa Victor Osimhen di musim panas nanti. Pakar transfer Eropa, David Ornstein memberikan update seputar kabar transfer itu. Ia mengonfirmasi bahwa Osimhen tidak masuk dalam daftar belanja Setan Merah. Yang pertama, sang striker punya harga yang mahal. Napoli hanya mau menjualnya di kisaran 75 juta euro di musim panas nanti. MU menilai harga itu terlalu mahal karena kontrak Osimhen habis di musim panas nanti. Mereka sudah mencoba menegur Napoli, namun mereka tidak mau menurunkan harga itu. Menurut laporan tersebut, Osimhen juga meminta gaji yang tinggi jika ia bergabung dengan Manchester United. Sang striker dikabarkan meminta gaji yang sangat tinggi. Meski tidak disebutkan secara jelas berapa gaji yang diminta sang striker, MU dikabarkan enggan membayar gaji semahal itu sehingga mereka akhirnya memutuskan mundur untuk transfer sang striker. Pemain sayap Liverpool, Luis Diaz, memberikan pernyataan tegas mengenai masa depannya di Anfield. Di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Barcelona dan Liga Pro Saudi, Diaz menegaskan bahwa ia ingin tetap bersama Liverpool. Dalam wawancara dengan TNT Sports Meksiko, Diaz berbicara mengenai keinginannya untuk memenangkan gelar bersama Liverpool. Ia mengungkapkan kebahagiaannya karena impian masa kecilnya untuk meraih kesuksesan di Premier League semakin dekat. Hal ini menunjukkan betapa berharganya momen ini baginya dan betapa ia ingin terus berkontribusi untuk klub Merseyside tersebut. Belakangan ini, banyak rumor beredar mengenai masa depan Luis Diaz di Liverpool. Pemain asal Kolombia ini menjadi incaran beberapa klub besar, termasuk Barcelona yang tertarik untuk mendatangkannya. Namun, Diaz menegaskan bahwa saat ini ia fokus untuk membantu Liverpool meraih kesuksesan. Rumor mengenai kepindahannya muncul di tengah performa gemilang Liverpool di Liga Inggris. Banyak yang menganggap bahwa kepindahan ke klub seperti Barcelona bisa menjadi langkah besar dalam kariernya. Namun, bagi Diaz, saat ini yang terpenting adalah memberikan yang terbaik untuk The Reds. Diaz juga mengingatkan bahwa ia memiliki banyak kenangan indah selama berseragam Liverpool. Luis Diaz mengungkapkan bahwa salah satu impian terbesarnya adalah memenangkan gelar bersama Liverpool. Ia merasa sangat dekat dengan pencapaian tersebut, terutama dengan peluang yang ada di depan mata. Selain itu, Diaz juga menekankan pentingnya dukungan dari para penggemar. Ia percaya bahwa semangat dan dukungan dari fans menjadi kunci bagi tim untuk meraih kesuksesan.
Liverpool juara Liga Inggris musim 2024-2025. Manajer Arne Slot berterima kasih kepada pendulunya, Jurgen Klopp. Arne Slot, manajer Liverpool dapat sanjungan tinggi. Baru debut di musim ini, pria asal Belanda itu langsung bawa si merah juara. Selepas laga kontra Tottenham, Slot langsung diminta sepatah dua patah kata. Slot lantas menyebut Jurgen Klopp dan meminta para supporter menyanyikan namanya. Dalam sesi jumpa pers, Arne Slot sekali lagi mengapresiasi Jurgen Klopp. Katanya, ada warisan Klopp yang membuat Liverpool bisa jadi kampiun. Sebuah rekor baru saja ditorehkan oleh Wrexham, seiring keberhasilannya kembali meraih tiket promosi dalam jenjang divisi sepak bola Liga Inggris. Premier League kini dalam bidikan. Bagi Wrexham, hasil itu sekaligus memastikan tiket untuk promosi ke EFL Championship yang dalam piramida persepakbolaan Inggris menempati posisi kedua di bawah Premier League sebagai divisi teratas. Dalam melakukan hal tersebut, Wrexham sekaligus mengukir sebuah rekor baru. Mengutip BBC, Wrexham menjadi tim pertama dalam sejarah persepakbolaan Inggris, sedari 1888, yang meraih tiket promosi 3 kali beruntun. Seiring keberhasilan tersebut, Ryan Reynolds selaku salah satu pemilik Wrexham menegaskan ambisi tinggi klubnya. Sosok yang juga selebritas Hollywood tersebut menyebut tekad untuk terus berderap dan menembus Premier League. Spekulasi baru muncul terkait siapa kiper Manchester United di musim depan. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan mempertimbangkan untuk merekrut Jan Oblak dari Atletico Madrid. Sport melaporkan bahwa MU kini melirik ke Spanyol untuk mencari pengganti Onana. Nama Jan Oblak dikabarkan jadi incaran Ruben Amorim. Kiper timnas Slovenia itu merupakan andalan di bawah mistar gawang Atletico Madrid. Ia merupakan salah satu kiper terbaik di La Liga, di mana ia rutin memenangkan gelar sarung tangan emas. Dengan kemampuannya yang di atas rata-rata itu, Amorim menilai Oblak bisa jadi pengganti yang bagus untuk Onana. Menurut laporan yang sama, Atletico Madrid tidak akan menghalangi rencana MU untuk merekrut Oblak. Mereka menilai Oblak kini sudah mulai menua. Performanya dirasa mulai tergerus oleh usia, sehingga Atletico Madrid ingin mencari kiper muda berbakat untuk mengawal gawang mereka, sehingga Oblak bisa pergi jika ada tawaran yang bagus. Kontrak Oblak di Atletico Madrid sendiri sebenarnya masih hingga tahun 2028 mendatang. Tebusan sekitar 25-30 juta euro diyakini sudah cukup untuk memboyongnya di musim panas nanti. Bek kiri Inter Milan Carlos Augusto mengatakan, Barcelona punya kemiripan dengan Bayern Munich. Augusto optimistis dengan peluang Inter. Carlos Augusto meyakini, Inter Milan tahu cara meredam tim agresif seperti Barca. Sukses Inter menyingkirkan Bayern Munich di perempat final agregat 4-3 jadi dorongan besar. Manchester City langsung mengalihkan fokus untuk amankan posisi 5 besar Liga Inggris usai lolos ke final Piala FA. Juara Piala FA dan lolos ke Liga Champions target City di sisa musim ini. Keberhasilan Man City menembus final Piala FA seolah jadi pelipur lara dari penampilan buruk di Liga Inggris. Man City saat ini berada di peringkat keempat dengan 61 poin. Man City akan bersaing dengan Newcastle United, Chelsea, Nottingham, hingga Aston Villa untuk memperebutkan tiket lolos ke Liga Champions. Guardiola menegaskan bahwa Man City langsung mengalihkan fokus untuk mengamankan 5 besar usai lolos ke final Piala FA. Siapa yang akan menggantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid? Pertanyaan ini kini menjadi perbincangan hangat di kalangan Madridista. Anas Lagari, calon presiden Madrid, secara mengejutkan disebut menyatakan keinginannya untuk menjadikan Jurgen Klopp sebagai pelatih baru Los Blancos. Mengapa Anas Lagari memilih Jurgen Klopp? Lagari, yang memiliki hubungan dekat dengan Real Madrid melalui perannya di Key Capital Partners, melihat Klopp sebagai sosok yang paling tepat untuk memimpin Real Madrid di masa depan. Keputusan ini didorong oleh keinginan untuk membawa perubahan besar di Santiago Bernabeu, terutama setelah tersingkirnya Real Madrid dari Liga Champions. Kabar mengenai ketertarikan Lagari terhadap Klopp pertama kali dilaporkan oleh The Telegraph. Tapi meskipun Lagari sangat menginginkan Klopp, peluangnya masih tipis. Pasalnya, Klopp saat ini tengah menikmati perannya sebagai kepala sepak bola global untuk Red Bull, sebuah peran yang lebih santai dibandingkan dengan tekanan tinggi sebagai manajer klub sepak bola top Eropa. Klopp sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar ini. Hansi Flick baru saja membawa Barcelona memenangi Copa del Rey musim ini usai mengalahkan Real Madrid di final. Pelatih asal Jerman itu sukses menjaga rekor pribadinya yang belum terkalahkan di partai puncak. Gelar ini menjadi persembahan kedua dari Flick sejak ditunjuk sebagai pelatih pada musim panas lalu. Sebelumnya, ia sudah membawa Barca meraih trofi Piala Super Spanyol pada awal tahun ini dengan mengalahkan lawan yang sama, Madrid. Hasil tersebut membuat catatan Flick selaku pelatih utama di laga final bersama Barcelona masih sempurna alias 100%. Bahkan jika ditengok ke belakang, saat ia masih melatih Bayern Munich, torehannya pun juga sama.
Mohamed Salah mematahkan rekor Sergio Aguero setelah Liverpool mengunci titel juara Premier League 2024-2025. Salah jadi pemain asing tertajam di kompetisi. Dengan golnya ke gawang Spurs itu, maka Mo Salah berarti telah membukukan 185 gol di Premier League di sepanjang kariernya. Superstar sepak bola Mesir itu melampaui torehan Aguero, yang mengemas 184 gol dalam 275 penampilan selama 10 tahun memperkuat Manchester City. Sebanyak 183 gol diceploskan Mohamed Salah untuk Liverpool sejak digaet dari AS Roma pada musim panas 2017. Sedangkan 2 gol lain diciptakan Salah ketika masih membela Chelsea. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu dilaporkan akan pindah ke Tottenham pada musim depan. Football Transfers melaporkan bahwa Rashford bakal pindah ke London pada musim depan. Tottenham dikabarkan ingin memboyong sang pemain di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Tottenham ingin menjadikan Rashford sebagai penerus Son Heung-min di tim mereka. Menurut laporan tersebut, Tottenham sangat serius untuk memboyong Rashford di musim panas nanti. Mereka tahu sang winger bakal dijual dengan harga yang cukup mahal di musim panas nanti. MU menginginkan sekitar 40 juta pounds untuk transfer sang pemain. Tottenham sendiri dikabarkan tidak keberatan membayar harga itu demi mendapatkan jasa Rashford di musim panas nanti. Spekulasi siapa striker baru yang akan direkrut Barcelona memasuki babak baru. El Blaugrana dilaporkan tertarik membajak Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Menurut laporan Marca, tim pemandu bakat Barcelona sangat merekomendasikan untuk merekrut Alvarez dari Atletico Madrid. Pemain 25 tahun itu diyakini bakal semakin menggila di masa depan. Jadi Barcelona disarankan untuk lekas mengangkutnya. Dengan kontraknya yang masih sangat panjang, Atletico Madrid punya posisi yang kuat untuk mempertahankan sang striker dari kejaran Barcelona. Mereka menginginkan lebih dari 120 juta euro bagi transfer sang striker, di mana Barcelona diyakini tidak sanggup membayar harga semahal itu. Hansi Flick baru saja membawa Barcelona memenangi Copa del Rey musim ini usai mengalahkan Real Madrid di final. Pelatih asal Jerman itu sukses menjaga rekor pribadinya yang belum terkalahkan di partai puncak. Gelar ini menjadi persembahan kedua dari Flick sejak ditunjuk sebagai pelatih pada musim panas lalu. Sebelumnya, ia sudah membawa Barca meraih trofi Piala Super Spanyol pada awal tahun ini dengan mengalahkan lawan yang sama, Madrid. Hasil tersebut membuat catatan Flick selaku pelatih utama di laga final bersama Barcelona masih sempurna alias 100%. Bahkan jika ditengok ke belakang, saat ia masih melatih Bayern Munich, torehannya pun juga sama. Manchester United nampaknya akan menambah daya gedor mereka di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan memboyong Ademola Lookman dari Atalanta. Menurut laporan itu, Ruben Amorim ingin merekrut Lookman karena sang penyerang punya karakteristik permainan yang cocok dengan taktik Amorim. Lookman biasanya beroperasi sebagai penyerang lubang. Ia juga bisa bermain melebar di Atalanta. MU harus menyiapkan dana yang tidak sedikit jika mereka ingin merekrut Lookman. Atalanta dikabarkan hanya mau melepas sang pemain di angka 60 juta euro pada musim panas nanti. Klub Premier League, Chelsea dilaporkan mulai berburu gelandang baru di musim panas nanti. Saat ini The Blues dilaporkan berminat untuk mengamankan jasa Andre Frank Zambo Anguissa dari Napoli. Dilansir area Napoli, Chelsea kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka ingin merekrut sosok Anguissa di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Chelsea berkesempatan untuk mengangkut Anguissa di musim panas nanti. Sang gelandang dikabarkan ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Ia disebut-sebut punya ketertarikan kembali ke Inggris. Ia merasa ada urusan yang belum selesai di Premier League. Jadi Chelsea bisa jadi sarana untuk memenuhi ambisinya tersebut. Gelandang timnas Kamerun itu dilaporkan hanya bakal dijual di angka 20 juta euro saja di musim panas nanti. Ada spekulasi baru muncul terkait masa depan Christopher Nkunku. Penyerang Chelsea itu dilaporkan akan pindah ke Arsenal di musim depan. RMC Sport melaporkan bahwa Nkunku bakal tetap berada di London pada musim depan. Ia dikabarkan masuk dalam buruan Arsenal di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Chelsea siap berunding dengan Arsenal untuk transfer Nkunku. Mereka siap berpisah dengan sang pemain karena Nkunku kurang pas dalam skema yang dirancang Enzo Maresca. Di sisi lain, Chelsea juga butuh tambahan dana untuk selamat dari sanksi pasar. Itulah mengapa jika Arsenal serius untuk merekrut Nkunku, mereka siap berunding dengan sang tetangga. Mereka menginginkan sang striker ditebus di kisaran 70 juta pounds di musim panas nanti. Timnas Brasil benar-benar serius untuk mempekerjakan Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru mereka. CBF selaku federasi mereka dikabarkan sedang mengebut proses kepindahan sang pelatih. Menurut laporan Fabrizio Romano, CBF sekarang lagi intens berkomunikasi dengan agen Ancelotti untuk kepindahannya ke Brasil.
Menurut laporan itu, CBF ingin Ancelotti menjadi pelatih kepala mereka sebelum Juni tahun 2025. Pasalnya mereka ingin Don Carlo memimpin Selecao di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Juni nanti. Itu berarti mereka menginginkan Ancelotti untuk tidak menemani Real Madrid di Piala Dunia antar klub.